Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan definisi 6.5 varians. Misalnya X adalah peubah acak, baik diskrit maupun kontinu. Jadi, X di sini merupakan sebuah peubah acak, baik peubah acak diskrit maupun kontinu. Dan varian dari X didefinisikan sebagai var X sama dengan EX dikurangi EX kuadrat. Jadi, definisi varian dari X ini maksudnya yaitu varians peubah acak, karena X di sini merupakan sebuah peubah acak. Jadi, varians peubah acak sama dengan ekspektasi peubah acak dikurangi ekspektasi peubah acak itu sendiri, kemudian dikuadratkan. Atau varians peubah acak sama dengan ekspektasi peubah acak dikurangi rataan, yaitu rataan dari sebuah peubah acak baik diskrit maupun kontinu, kemudian dikuadratkan. Varians di sini dinotasikan dengan tu kuadrat. Kemudian simpangan baku di sini dinotasikan dengan tu. Jadi, varians dari peubah acak X ini sering dinotasikan dengan tu X kuadrat. Varians dan simpangan baku ini sangat berkaitan karena simpangan baku ini merupakan akar dari varians. Kemudian, akar pangkat 2 yang positif dari varians disebut simpangan baku dari peubah acak X dan dinotasikan dengan tu X. Jadi kan varians ini dinotasikan dengan tu kuadrat atau tu pangkat 2 yang positif. Kemudian simpangan baku ini dinotasikan dengan tu. Jadi simpangan baku dari peubah acak X ini dinotasikan dengan tu X. Di sini saya akan menjelaskan definisi 6.6 tentang varians diskrit. Jika X adalah peubah acak diskrit dan Px adalah nilai fungsi peluang dari X di X, maka varians dari X didefinisikan sebagai berikut. Var X sama dengan sigma X dikurangi mu dikuadratkan dikali Px. Nah, jadi definisi varian diskrit itu didefinisikan seperti rumus ini, yaitu var X sama dengan sigma X dikurangi rataan dikuadratkan kemudian dikali dengan Px. Nah, untuk lebih memperjelas rumus ini, kita langsung ke contoh 6.9. Selanjutnya kita akan membahas contoh 6.9. Misalnya distribusi peluang dari peubah acak X adalah sebagai berikut, seperti tabel ini. Maka hitunglah var X. Penyelesaian. Berdasarkan definisi varian diskrit, maka didapat rumus var X sama dengan sigma X dikurangi rataan dikuadratkan dikali Px. Nah, sebelum kita mencari var X-nya, terlebih dahulu kita mencari rataannya atau nilai ekspektasi dari peubah acak. Seperti yang telah dijelaskan di kelompok sebelumnya tentang rataan diskrit, maka didapat rumus ekspektasi X sama dengan sigma X dikali Px. Kemudian kita masukkan peluangnya. Jika X sama dengan 1, maka 1 dikali P1 ditambah jika X sama dengan 2, maka 2 dikali P2 ditambah jika X sama dengan 3, maka didapat 3 dikali P3. Kemudian kita kalikan 1 dikali P1 itu 1/2 ditambah
2 dikali P2 yaitu 1/3 ditambah 3 dikali P3 yaitu 1/6. Kemudian kita dapatkan hasilnya 10/6 atau disederhanakan menjadi 5/3. Nah, setelah kita dapatkan rataannya, kemudian kita substitusikan ke dalam rumus var x-nya, yaitu sigma x dengan batas 1 sampai 3, x dikurangi 5/3 dikuadratkan dikali dengan px. Caranya sama dengan yang tadi, kita masukkan peluangnya. Nah, jika x sama dengan 1, maka kita dapat 1 dikurangi 5/3 dikuadratkan dikali P1 ditambah jika x sama dengan 2, maka 2 dikurangi 5/3 dikuadratkan dikali dengan P2 ditambah jika x sama dengan 3, maka 3 dikurangi 5/3 dikuadratkan dikali P3. Kemudian kita kalikan. 1 dikurangi 5/3 dikuadratkan sama dengan 4/9 dikali P1 yaitu 1/2 ditambah 2 dikurangi 5/3 dikuadratkan menghasilkan 1/9 dikali P2 yaitu 1/3 ditambah 3 dikurangi 5/3 dikuadratkan menghasilkan 16/9 dikali dengan P3 yaitu 1/6. Maka kita dapatkan hasilnya 2/9 ditambah 1/27 ditambah 8/27 sama dengan 15/27 atau disederhanakan menjadi 5/9. Jadi kita dapatkan bahwa var x-nya sama dengan 5/9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Aini Fitriah, NIM T2017-70557. Di sini saya akan menjelaskan tentang varians kontinu dalam definisi 6.7. Definisi 6.7 ini berbunyi, jika x besar adalah peubah acak kontinu dan fx adalah nilai fungsi identitas dari x besar di x kecil, maka varians dari x besar didefinisikan sebagai berikut. Jadi ini rumusnya ya, ini rumusnya. Nah, sekarang kita akan ke contoh yang berkaitan dengan definisi ini, yaitu contoh 6.10. Misal, fungsi identitas dari x besar berbentuk fx sama dengan e pangkat ex jika x lebih dari 0. Nah, jadi ketika x-nya itu lebih dari 0, maka kita menggunakan e pangkat min x. Nah, jika 0 sama dengan 0 jika x lainnya. Jadi ketika x-nya itu bukan x lebih dari 0, maka kita menggunakan 0. Oke, penyelesaiannya. Nah, ini kan ditulis dulu ya. Itu rumus yang tadi, varians kontinu, tulis dulu. Nah, di situ kan rumusnya var x sama dengan integral dengan batas min tak hingga sampai tak hingga dalam kurung x min mu tutup kurung kuadrat kali fx dx. Nah, di sini kan ada mu, jadi kita mencari nilai mu terlebih dahulu dengan mencarinya itu menggunakan ekspektasi x yang dijelaskan oleh kelompok kemarin. Oke. Di sini mu sama dengan ekspektasi x sama dengan integral dengan batas min tak hingga sampai tak hingga x kali fx dx. Nah, ini dijabarkan. Jadi
integral min tak hingga sampai 0 x fx dx plus integral 0 tak hingga x fx dx. Nah, kenapa ini kok ada dua? Karena kan di sini batasnya min tak hingga sampai tak hingga. Jadi kan ada min tak hingga 0 dan dan tak hingga. Jadi dibagi dua, yaitu dengan batas min tak hingga sampai 0 dan dengan batas 0 sampai tak hingga. Nah, lanjut. Sekarang sama dengan integral min tak hingga batas 0 ini dimasukkan dah. Kan ini kan batasnya kan min tak hingga sampai 0, berarti kan kurang kurang dari x kan, berarti ini masuk ke dalam x lainnya, jadi fx-nya pakai yang 0. Nah, sedangkan yang di sini integral dengan batas 0 sampai tak hingga, ini kan batasnya 0 sampai tak hingga, berarti kan lebih dari 0, jadi menggunakan e pangkat min x fx-nya. Udah, terus dimasukkan, karena ini batasnya 0, jadi integral apapun dari 0 itu hasilnya 0. Terus ditambah yang ini, integral dari batas 0 sampai tak hingga x kali e pangkat min x dx. Nah, ini kan integralnya dalam bentuk tak hingga, jadi kita menggunakan limit untuk penyelesaiannya. Nah, di sini ditulis limit b mendekati tak hingga, integral dengan batas 0 sampai b x kali e min x dx. Jadi ini batasnya diubah ke b, kan ini tak hingganya ini diubah ke b, jadi begini. Terus sama dengan lim b dalam kurung min x kali e pangkat min x dengan batas b dan 0 plus integral dengan batas 0 sampai b e pangkat min x dx tutup kurung. Nah, ini kenapa kok gini? Ini menggunakan integral parsial. Kan integral parsial itu kan rumusnya, jadi rumus integral parsial yaitu ini, bentuk integral parsial. Jadi integral tadi ini, integral yang ini diubah ke dalam bentuk parsial seperti ini, menjadi seperti ini. Nah, di sini plus, tapi di sini min. Sebenarnya sama saja, cuman kenapa di sini kok plus? Jadi minnya itu pindah ke depan sini, pindah ke depannya x, jadi x-nya itu menjadi min dan di sini diubah menjadi plus. Lanjut dah, tinggal masukin nilai b ke dalam persamaan ini. Berarti ini menjadi min b kali e pangkat min b. Nah, selanjutnya itu kan batasnya 0, jadi memasukkan 0 ke dalam persamaan ini. Itu kan tetap kan hasilnya 0, soalnya ini kan dikali akan menjadi 0, jadi tidak usah ditulis dah. Lanjut ke yang sini. Selanjutnya itu batasnya 0 dan b. Nah, jadi nilai 0 itu dimasukkan ke persamaan ini menjadi e pangkat min 0. Nah, berapapun pangkat 0 itu pasti hasilnya 1. Nah, lanjut min, nilai b nya dimasukkan ke sini menjadi ini. Nah, sebenarnya sampai sini ini sudah bisa dihitung, tinggal mengubah b nya ini ke nilai tak hingga. Jadi min b menjadi min tak hingga dikali e pangkat min tak hingga. Min tak hingga dikali e pangkat min tak hingga itu hasilnya 0. Kenapa? Karena semua apapun nilai itu ketika dikalikan atau dibagikan atau dipangkatkan tak hingga itu hasilnya 0 plus 1
plus 1 ya. Terus min tinggal ini kan, tinggal E pangkat min B-nya diubah tak hingga. Berarti E pangkat min tak hingga. Nah, ini pangkat min tak hingga lagi, jadi hasilnya tetap 0. Jadi nilai mu sama dengan 1. Nama saya Dian Putri Anggraini, NIM T 2017-7074. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya, yaitu saudari Ain. Jadi, var X sama dengan integral min tak hingga sampai dengan tak hingga X min 1 kuadrat dikali fx dx. Sama dengan integral min tak hingga sampai dengan 0 X min 1 kuadrat dikali fx dx plus integral 0 sampai dengan tak hingga X min 1 kuadrat dikali fx dx. Kemudian sama dengan integral min tak hingga sampai dengan 0 X min 1 kuadrat dikali 0 dx plus integral 0 sampai dengan tak hingga X min 1 kuadrat dikali E pangkat min X dx. Sama dengan 0. Karena di sini dikali 0, maka hasilnya 0. Kemudian plus integral 0 sampai dengan tak hingga X kuadrat min 2X plus 1 ini dari X min 1 kuadrat dikali E pangkat min X dx. Sama dengan limit B mendekati tak hingga integral 0 sampai dengan B X kuadrat min 2X plus 1 dikali E pangkat min X dx. Kemudian dijabarkan sama dengan limit B mendekati tak hingga integral B sampai dengan limit B mendekati tak hingga integral 0 sampai dengan B X kuadrat dikali E pangkat min X dx min 2 dikali limit B mendekati tak hingga integral 0 sampai dengan B X min X dikali E pangkat min X dx plus limit B mendekati tak hingga integral 0 sampai dengan B E pangkat min X dx. Nah, kemudian penyelesaian di atas akan diselesaikan satu persatu. Yang pertama, limit B mendekati tak hingga integral 0 sampai dengan B X kuadrat dikali E pangkat min X dx. Sama dengan limit B mendekati tak hingga min B kuadrat dikali E pangkat min B plus 2 min B dikali E pangkat min B plus 1 min E pangkat min B. Nah, kemudian diuraikan lagi sama dengan limit B mendekati tak hingga min B kuadrat dikali E pangkat min B min 2 dikali limit B mendekati tak hingga B dikali E pangkat min B plus limit B mendekati tak hingga 2 min 2 dikali limit B mendekati tak hingga E pangkat min B. Sama dengan hasilnya tak hingga ini disubstitusikan ke B. Jadi hasilnya 0 min 2 limit B mendekati tak hingga B dikali E pangkat min B 0 plus 2 1 min 2 dikali limit B mendekati tak hingga E pangkat min B 0. Hasilnya 0 min 0 plus 2 min 0. Maka hasilnya sama dengan 2. Yang kedua, limit B mendekati tak hingga integral B sampai dengan limit B mendekati tak hingga integral 0 sampai dengan B X dikali E pangkat min X dx sama dengan 1. Nah, di sini keterangannya lihat perhitungan mu pada halaman sebelumnya.
Di sini sudah dijelaskan oleh pemateri AIN. Kemudian kita akan lanjutkan yang ketiga. Limit B mendekati tak hingga integral 0 sampai dengan B, E pangkat min X dx sama dengan limit B mendekati tak hingga min E pangkat min X sama dengan diuraikan limit B mendekati tak hingga 1 min E pangkat min B sama dengan limit B mendekati tak hingga 1 diuraikan lagi dari sini limit B mendekati tak hingga 1 min limit B mendekati tak hingga E pangkat min B sama dengan 1 min 0, jadi hasilnya sama dengan 1. Jadi var X sama dengan 2 min 2 dikali 1 plus 1 sama dengan 1. Baik, di sini saya Ana Novianti Bagiatus Solehah akan membahas tentang dalil 6.2 yang mana jika C adalah sebuah konstanta maka var C sama dengan 0. Kita buktikan yaitu berdasarkan definisi perumusan varian yang sudah dijelaskan oleh pemateri pertama, maka diperoleh var C sama dengan ekspektasi C min ekspektasi dari C kemudian dikuadratkan. Jadi sama dengan E C dikurangi C kuadrat. Nah, mengapa ini ekspektasi C itu menghasilkan C? Ini sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, yaitu pada kelompok 4 kemarin, yaitu pada sifat-sifat nilai varian. Mengatakan bahwa nilai ekspektasi C itu menghasilkan C. Kemudian C dikurangi C sama dengan 0 kuadrat. 0. Jadi nilai ekspektasi 0 akan menghasilkan 0. Jadi terbukti bahwa var C sama dengan 0. Di sini saya akan melanjutkan dalil 6.3 di mana berbunyi jika X adalah peubah acak dan C adalah sebuah konstanta, maka var dari X plus C sama dengan var X. Maka kita buktikan. Berdasarkan definisi dari perumusan varian, maka var dari X plus C sama dengan ekspektasi dari X plus C dikurangi ekspektasi dari X plus C kemudian dikuadratkan. Nah, dari ini akan menghasilkan ekspektasi X plus C min EX dikurangi ekspektasi dari C kemudian dikuadratkan juga. Nah, dari ini kita melanjutkan, yaitu akan menghasilkan nilai ekspektasi dari X plus C dikurangi ekspektasi dari X. Ekspektasi dari C ini akan menghasilkan C. Nah, hal ini sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Kemudian dikuadratkan kembali. Nah, dari ini akan menghasilkan nilai ekspektasi X min ekspektasi dari X dan dikuadratkan. Nah, sehingga dari hal ini bahwasanya akan menghasilkan jika
X dikurangi ekspektasi dari X ini akan menghasilkan var X. Nah, hal ini terbukti bahwasanya var X plus C sama dengan var X. Terbukti.